Keluarga suamiku mengira gubuk tua di tengah sawah itu adalah simbol kemiskinanku. Mereka tertawa saat tahu aku lahir di sana. Tapi mereka tidak tahu bahwa di bawah tanah gubuk itu terkubur sejarah besar dan alasan mengapa aku bisa membeli seluruh aset perusahaan mereka hanya dengan satu jentikan jari. Saatnya dunia tahu kenapa aku memilih menjadi anak petani daripada pamer kekayaan seperti mereka. Halo sahabat Story Nusantara, selamat datang di seri ketiga. Setelah di pengusiran kejam pada seri sebelumnya, banyak dari kalian yang bertanya, kenapa Hanum menyembunyikan identitasnya? Kenapa dia membiarkan dirinya dihina? Hari ini, aku akan membawa kalian kembali ke desa, ke gubuk tua yang sering diejek oleh ibu mertuaku. Ada rahasia besar di sana yang akan membuat kalian mengerti bahwa kekayaan sejati tidak selalu harus dipamerkan. Sebelum kita bongkar rahasianya, pastikan kalian sudah subscribe, like, dan share video ini. Mari kita lihat, siapa sebenarnya Hanum di balik pakaian sederhananya. Jika kalian mengetikkan koordinat desa kelahiranku di peta digital, kalian hanya akan menemukan titik hijau luas yang seolah tak berujung. Di sanalah, di pinggiran hutan jati yang udaranya selalu tercium aroma tanah basah, berdiri sebuah bangunan yang oleh keluarga mertuaku disebut sebagai kandang kambing. Sebuah gubuk tua dengan dinding kayu jati yang sudah menghitam dimakan usia. Atap rumbia yang mulai menipis, dan lantai tanah yang setiap pagi aku sapu dengan sapu lidi. Aku masih ingat jelas, sesaat sebelum pernikahan kami, Kak Siska dan Bu Sarah bersikeras ingin melihat istana asal menantunya. Begitu mereka turun dari mobil mewah mereka, yang bannya sampai terperosok ke dalam lumpur jalanan desa, Bu Sarah langsung menutup hidungnya rapat-rapat dengan sapu tangan sutranya. "Aris, kamu serius mau menikahi perempuan yang lahir di tempat kumuh seperti ini?" Teriaknya dengan nada yang sangat menghina. Ia bahkan mengeluarkan ponsel pintarnya, memotret gubuk tua itu dari berbagai sudut, lalu tertawa bersama Kak Siska. Aku tahu foto-foto itu kemudian tersebar di grup WhatsApp arisan mereka dengan caption yang sangat menyakitkan. "Calon menantuku, si Ratu Gubuk." Namun, apa yang mereka lihat hanyalah kulit luarnya. Mereka tidak pernah benar-benar masuk dan meresapi apa yang ada di dalamnya. Bagi mereka, gubuk itu adalah simbol kemiskinan dan penderitaan. Namun bagiku dan ayah, gubuk itu adalah monumen pengingat. Gubuk itu sengaja tidak dihancurkan meskipun ayah sudah mampu membangun istana berlapis emas sekalipun. Di dalam gubuk yang mereka sebut kumuh itu, terdapat sebuah kamar kecil tempat aku belajar membaca di bawah lampu minyak. Di sana pula, ayah mengajarkanku cara menghitung luas lahan, cara membaca pergerakan harga komoditas dunia, dan cara tetap rendah hati meski tangan kita menggenggam dunia. Ayah selalu berkata, "Hanum, jangan pernah malu dengan gubuk ini. Gubuk ini adalah akar kita. Orang yang lupa pada akarnya akan mudah tumbang saat badai besar datang. Biarlah orang kota itu melihat kulitnya saja, karena hanya orang yang berhati emas yang bisa melihat mutiara di dalam lumpur." Di balik dinding kayu yang tampak rapuh itu, sebenarnya tersimpan sistem keamanan canggih yang memantau ribuan hektar perkebunan kelapa sawit keluarga kami. Di bawah lantai tanah yang mereka injak dengan jijik, terdapat ruang penyimpanan dokumen rahasia yang nilainya mungkin 10 kali lipat dari seluruh aset yang dimiliki Pak Broto. Aku sengaja diam saat mereka menghina rumah masa kecilku. Aku membiarkan mereka merasa menang dengan kesombongan mereka. Saat itu aku berpikir, jika mereka bisa menghargai gubuk tua ini, berarti mereka benar-benar mencintaiku apa adanya. Tapi sayangnya, bagi mereka martabat manusia hanya diukur dari megahnya bangunan rumah.
Mereka tertipu oleh mata mereka sendiri, tidak menyadari bahwa gubuk yang mereka tertawakan adalah jantung dari kerajaan bisnis, yang selama ini memberi mereka makan melalui kontrak-kontrak kerjasama. Mereka menertawakan tempat tinggal sang penguasa, tanpa tahu bahwa disitulah keputusan untuk menghancurkan atau menyelamatkan nasib mereka pernah dibuat. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, Hanum, kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa kamu membiarkan dirimu diinjak-injak padahal kamu punya segalanya? Jawabannya bukan karena aku lemah, tapi karena aku sedang mencari sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, sebuah ketulusan. Tumbuh besar sebagai putri tunggal dari seorang penguasa lahan sawit, aku sudah biasa dikelilingi oleh orang-orang yang bermuka dua. Sejak kecil, aku melihat bagaimana orang-orang menunduk hormat pada ayah hanya karena takut kehilangan kontrak, atau bagaimana pria-pria mendekatiku hanya untuk mengincar warisan yang aku bawa di pundakku. Aku merasa muak. Aku merasa seperti sebuah piala yang diperebutkan, bukan sebagai manusia yang dicintai. Itulah sebabnya, sebelum aku benar-benar mengambil alih pimpinan perusahaan ayah, aku membuat sebuah janji pada diriku sendiri. Aku ingin menjalani hidup sebagai orang biasa. Aku ingin melihat dunia tanpa filter kekayaan. Dan yang terpenting, aku ingin menemukan seorang pria yang mencintai Hanum si gadis desa, bukan Hanum si ahli waris lumbung sawit Nusantara. Ketika aku bertemu Mas Aris di sebuah pameran pertanian kecil, aku merasa telah menemukan apa yang kucari. Dia tampak begitu sopan, begitu perhatian, dan begitu memuja kesederhanaanku. Aku sengaja tidak pernah menyebutkan nama belakang keluargaku. Aku membiarkan dia percaya bahwa aku hanyalah anak seorang petani biasa yang hidup dari musim ke musim. Ayahku sempat melarang. Beliau berkata, "Nduk, hati manusia itu seperti cuaca di kebun. Bisa cerah pagi hari, tapi badai bisa datang saat sore hari karena harta." Tapi aku bersikeras. Aku percaya bahwa Mas Aris berbeda. Aku percaya bahwa cinta kami cukup kuat untuk melewati tembok perbedaan status sosial. Aku memilih hidup sederhana di rumah mertuaku bukan karena aku tidak mampu membeli rumah mewah di kawasan elit Jakarta. Aku memilih tidur di kamar asisten rumah tangga bukan karena aku terbiasa hidup susah. Aku melakukan itu semua sebagai sebuah ujian. Aku sedang menaruh kaca transparan di depan wajah keluarga Broto. Aku ingin melihat, di balik topeng kesopanan mereka sebagai orang kaya kota, apakah masih ada sisa-sisa rasa kemanusiaan? Sayangnya, hasil dari ujian itu sangat pahit. Aku menyadari bahwa bagi mereka, manusia tidak lebih dari sekedar label harga. Jika label harganya murah, maka orang itu layak dibuang. Mas Aris pun ternyata tidak sekuat yang kukira. Cintanya hanyalah cinta di atas kertas yang mudah robek saat ibunya memberikan tekanan. Dia lebih mencintai rasa aman di bawah ketiak ibunya daripada melindungi kehormatan istrinya sendiri. Aku memilih hidup sederhana bukan karena aku ingin menipu, tapi karena aku ingin diselamatkan oleh cinta yang nyata. Sekarang aku sadar, kesederhanaan adalah filter terbaik untuk menyaring siapa yang benar-benar kawan dan siapa yang hanya parasit. Keluarga Broto telah gagal melewati filter itu. Mereka membuang permata karena mengiranya hanya batu kerikil jalanan. Dan kini, penyamaranku harus berakhir karena mereka telah menyentuh batas kesabaranku. Malam itu, setelah pintu gerbang rumah Pak Broto tertutup dengan dentuman keras, aku tidak menangis karena kehilangan mereka. Aku menangis karena akhirnya aku bebas dari sandiwara yang melelahkan ini. Di dalam mobil hitam yang menjemputku, Pak Dirman menyerahkan sebuah map kulit berwarna hitam. Di dalamnya bukan sekadar kertas, tapi nyawa dari bisnis keluarga Broto yang selama ini mereka banggakan. Non Hanum, ini laporan audit terakhir perusahaan Pak Broto. Mereka sudah di ujung tanduk. Tanpa pasokan bahan baku dari perkebunan kita, pabrik mereka akan berhenti beroperasi dalam 3 hari. Dan utang bank mereka sudah menjaminkan rumah mewah itu. Lapor Pak Dirman dengan suara tenang namun tegas. Aku menatap keluar jendela.
ke arah lampu-lampu Jakarta yang berkilauan. Mereka mengira aku hanya tahu cara memegang cangkul. Padahal sejak usia 10 tahun, ayah sudah mengajariku cara membaca laporan keuangan di meja kerja kayu jati di balik gubuk tua kami. Gubuk itu memang tampak rapuh di luar. Tapi di bawahnya terdapat ruang bawah tanah kedap suara dengan koneksi satelit langsung ke bursa komoditas dunia. Itulah harta tersembunyi yang sebenarnya. Bukan sekadar tumpukan emas, tapi informasi dan kekuasaan untuk menggerakkan pasar. Aku membuka tablet di tanganku, mengakses akun resmi pimpinan Lumbung Sawit Nusantara. Dengan satu kali klik, aku membatalkan seluruh rencana kerjasama strategis yang tadinya akan ditandatangani besok pagi. Keputusanku sudah bulat. Aku tidak akan membiarkan kekayaan keluargaku digunakan untuk menghidupi orang-orang yang tidak memiliki adab. Pak Dirman, besok pagi saya ingin ke kantor Pak Broto. Tapi bukan sebagai Hanum yang malang, ucapku dingin. Siapkan setelan terbaik, panggil tim legal, dan pastikan seluruh pengawal kita siaga. Saya ingin melihat wajah mereka saat menyadari bahwa orang yang mereka usir di tengah hujan adalah orang yang sama yang memegang surat penyitaan aset mereka. Selama ini, harta itu tersembunyi karena aku ingin menjaga kemurnian hatiku. Aku tidak ingin dikenal karena angka di rekening bank, tapi karena nilai sebagai manusia. Namun, keluarga Broto telah mengajarkanku satu hal. Terkadang, untuk memberikan pelajaran tentang kerendahan hati kepada orang sombong, kita harus menggunakan bahasa yang mereka mengerti, yaitu bahasa kekuasaan dan harta. Besok, tidak akan ada lagi Hanum yang diam saat dihina. Tidak akan ada lagi Hanum yang meminta maaf atas kesalahan yang tidak dilakukannya. Besok, mereka akan melihat sosok asli dari pewaris tunggal kerajaan sawit yang selama ini mereka remehkan. Gubuk tua itu telah memberikan kekuatannya padaku. Dan sekarang, saatnya anak petani ini menunjukkan bagaimana cara memanen keadilan. Rahasia itu kini sudah terbuka di depan mata kalian. Persiapan sudah matang, dan surat pembatalan kontrak sudah di tangan. Apa yang akan terjadi saat Bu Sarah dan Kak Siska melihatku turun dari mobil mewah dengan pengawalan ketat di depan kantor mereka? Akankah mereka masih bisa tertawa? Pastikan kalian bersiap untuk seri keempat, Momen Kebenaran, Surat dari Pengacara. Karena momen yang kalian tunggu-tunggu, yaitu pembalasan Hanum, akan dimulai. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya sekarang juga, agar tidak ketinggalan sedetik pun. Sampai jumpa di video berikutnya.